Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna ahsana kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Baitur Rahim dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang begitu banyak yang sampai saat ini Allah berikan kepada kita semua. Dan perlu diketahui jemaah sekalian, bahwasanya semua Allah berikan kepada kita agar kita mengabdi kepada Allah, agar kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang disebut dengan kesyukuran. Karena kesyukuran itu menuntut kita untuk menggunakan semua pemberian Allah untuk tetap berada di jalan yang lurus, mentaati Allah dan juga beribadah kepadanya. Semoga Allah berikan kita taufik untuk selalu bersyukur kepada Allah Taala. Salam serta keberkahan semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada siapa saja yang selalu berada di jalan yang mulia ini sampai hari kiamat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita kesabaran dan keteguhan untuk selalu berada di jalan yang benar dan lurus ini sampai ajal menjemput kita masing-masing. Kaum muslimin dan muslimat azanillah wa iyyakum. Setelah beberapa lama kita libur ya, kita akan kembali melakukan kajian fikih yang insyaallah akan bermanfaat bagi kita semua, yaitu kajian fikih berkenaan dengan masalah kekhusyuan di dalam sholat. Bab sholat sering kita bahas jemaah sekalian, sifat sholat, rukun sholat, syarat sholat, dan hal-hal yang berkenaan dengan sholat. Namun untuk membahas fikih sholat itu sangat jarang. Penting bagi kita untuk bisa mengetahuinya jemaah sekalian. Dan sebelum kita lanjutkan pada tema yang berikutnya, yaitu tentang masalah unsur-unsur yang penting yang ada di dalam sholat khusyuk. Yang unsur ini kalau tiada jemaah sekalian, maka kekhusyuan kita berkurang. Sebelum kita bahas hal itu, anak akan ingin mengulangi kembali tentang definisi dari kekhusyuan agar kita bisa selalu teringat jemaah sekalian, bahwasanya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani mendefinisikan khusyuk itu dengan lunaknya hati, lembutnya, tenangnya, merendahkan diri, kemudian menghadirkannya di saat melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jemaah sekalian, khusyuk itu maknanya adalah di saat kita melaksanakan ibadah kepada Allah, hati kita itu lembut, lunak, hati kita tenang, ya, tenang dari pikiran-pikiran selain sholat. Kemudian hati kita merendahkan diri pada zat yang kita menghadap padanya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai hamba Allah juga hadir hatinya. Hatinya artinya kita hadirkan bahwasanya saat itu kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu mana salat khusyuk jamaah sekalian, atau khusyuk di dalam ibadah. Dan kita sudah mengetahui bahwasanya khusyuk itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan khusyuk itu hukumnya wajib, ada yang mengatakan sunnah, ya. Ala kulli hal jamaah sekalian, bagi kita tidak terlalu penting wajib atau sunnah, yang jelas khusyuk itu adalah mulia. Ya, anggap saja itu usahakan kita wajibkan dalam diri kita. Ketika kita sholat kita harus khusyuk, kita harus hadirkan Allah, hadirkan bacaan sholat, dan ingat dan merenungkan bacaan sholat di dalam sholat kita. Ya, seperti itu. Dan juga kita akan jelaskan tentang, atau sering akan kita jelaskan jemaah sekalian, tentang ucapan Ibnu Abbas yang bisa memotivasi kita untuk khusyuk, Pak. Ya, yang berbunyi, laisa laka min shalatika illa ma aqalta minha. Kamu tidak mendapatkan apa-apa dari salatmu melainkan apa yang kamu ingat dari salat. Jadi kalau kita ingatnya salat di rakaat pertama saja, ya seperti itulah pahala kita jemaah sekalian. Namun kalau kita
ingatnya itu hanya ketika takbiratul ihram saja, setelah itu kita tidak ingat, ya seperti itu juga, hanya sedikit ya, hanya sekedarnya pahala yang Allah berikan pada kita. Dan apabila kita tidak ingat sama sekali mulai dari takbir sampai salam, maka ya ulama di situ berbeda pendapat, Pak. Berarti menunjukkan was-was di dalam diri kita itu sangat banyak, bahkan full dalam sholat kita. Was-was itu intinya pemikiran selain sholat. Ada ulama yang mengatakan sholat kita batal, ada yang mengatakan sholat kita sah, jamaah sekalian. Nah, jadi intinya sangat rugi bagi orang yang tidak ada khusyuk sama sekali di dalam sholatnya. Paling tidak kita usaha, jamaah sekalian. Dan khusyuk di dalam sholat adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, jangan sampai kita tidak mendapatkan ilmu bermanfaat itu. Jadi ilmu yang bermanfaat tidak hanya sekedar kita mendapatkan fikih tentang tata cara sholat. Tata cara sholat itu biar sah, jemaah sekalian, tidak. Tapi adalah fikih. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang terletak di dalam hati juga, yaitu tentang masalah kekhusyuan. Oleh karena itu Ubadah bin Samit pernah menjelaskan, ya, bahwasanya salah satu ilmu bermanfaat yang hampir hilang dari umat ini adalah khusyuk di dalam sholat. Beliau menjelaskan kepada seorang tabi'in bernama Jubair bin Nufair, bahwasanya yusiku anta dakhula masjidal jami' fala tara minhum rajulan khasyi'an. Sudah dekat masanya, sudah dekat waktunya, kamu akan memasuki suatu masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang besar, Pak, ya, yang tidak hanya sekedar melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu saja, tapi sholat Jumat juga. Jadi masjid itu ramai. Jadi kamu akan ya sudah dekat masanya, kamu akan memasuki suatu masjid jami', namun kamu tidak menjumpai satupun orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Itu diucapkan oleh Ubadah bin Samit ketika di zaman sahabat. Bagaimana kalau di zaman sekarang, jamaah sekalian? Lebih jauh lagi kita dari kekhusyuan. Apalagi kalau kekhusyuan itu kita tidak pelajari, sama sekali kita mungkin tidak khusyuk. Dan perlu diketahui bahwasanya kekhusyuan di dalam sholat adalah ruhnya sholat. Yang sholat itu tidaklah sempurna bagi kita melainkan dengannya. Baik, yang berikutnya jamaah sekalian, ya, kita akan bahas tentang masyahidus sholatil khasyi'ah allati taqarru bihal aid, yaitu unsur-unsur penting, ya, yang ada di dalam sholat khusyuk yang membuat mata kita itu bergembira, yang membuat hati kita puas, kemudian terpancar dari sinar mata yang berbinar-binar gitu ya. Nah, demikian ya, karena biasanya kalau orang itu bergembira hatinya, itu terlihat matanya yang ceria, matanya yang bersinar gitu ya. Nah, ternyata ada penampakan gitu, apa istilah penampakan? Masyahid itu penampakan atau unsur-unsur yang bisa nampak ya kalau kita ya sholat itu khusyuk. Ya, kalau orang itu sholat khusyuk, maka unsur-unsur berikut ini akan nampak, jemaah sekalian. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat khusyuk itu adalah sholat yang bisa menyenangkan mata kita dan juga menenangkan dan menenteramkan hati kita, jemaah sekalian. Nah, sholat khusyuk itu adalah sholat yang bisa terkumpul di dalamnya 6 unsur-unsur. Yang pertama adalah al-ikhlas. Tentu saja ikhlas, jemaah sekalian. Maksudnya adalah ikhlas itu adalah ya ikhlas memurnikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya Mas sekalian, agar kita bisa khusyuk ya, maka hendaknya kita ikhlas di dalam salat. Artinya yang memotivasi dan mendorong kita untuk melaksanakan salat adalah kita benar-benar mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, cintanya kepada kita ya. Kita mengharapkan ridhonya, mendekat kepadanya, cintanya dia, senangnya dia kepada kita, dan kita tujuannya adalah juga untuk melaksanakan perintahnya ya. Sekiranya nggak ada yang membangkitkan kita, yang memotivasi kita selain urusan yang tadi kita sebutkan, nggak ada karena urusan dunia gitu ya, dan tapi kita melakukan semua karena wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena cinta, karena takut kepada siksanya, dan juga berharap ampunan dan pahalanya. Itulah jamaah sekalian. Makanya orang itu dikatakan khusyuk sholat kalau dia bisa ikhlas. Berarti menunjukkan kalau orang sholat tidak ikhlas, maka dia tidak
bisa dikatakan sebagai sholat yang khusyuk seperti itu ya. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, unsur yang kedua. Jadi unsur yang pertama tadi ikhlas, ya tentu saja ini adalah sesuatu yang bisa membuat sholat kita khusyuk ya. Dan kalau tidak khusyuk, kalau tidak ikhlas, tentu saja selain tidak khusyuk, sholat kita nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah akan menolaknya dan akan mengancam orang yang tidak ikhlas. Berarti pamer Pak ya. Lawan kata ikhlas adalah riya dan sum'ah gitu ya. Berarti Allah akan mengancam kita dengan neraka, na'udzubillah. Kemudian jemaah sekalian, unsur yang kedua di dalam salat khusyuk adalah masyhadus sidqi wan nushi, yaitu unsur kejujuran dan juga nasihat. Unsur kejujuran dan nasihat. Maksudnya apa jemaah sekalian? Yaitu hendaknya seorang hamba yang salat mengosongkan hatinya untuk Allah saja dan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghadap Allah tabaraka wa taala, mengumpulkan hatinya ya untuk melaksanakan sholat karena Allah ya, melaksanakannya sesuai dengan cara yang terbaik, cara yang sempurna secara lahir dan batin. Sebab sholat yang kita lakukan jamaah sekalian itu ada unsur lahir dan batinnya. Lahiriahnya adalah gerakan-gerakan sholat yang nampak gitu ya, dan juga ucapan-ucapan yang terdengar itu unsur secara lahiriah. Nah sedangkan unsur batinnya adalah khusyuk, dan kita memiliki rasa muraqabah selalu diawasi oleh Allah tabaraka wa taala, mengosongkan hati kita untuk Allah, menghadapnya secara keseluruhan di dalam sholat kita. Sekiranya kita atau hati kita tidak menoleh kemana-mana aja mas, hati kita tidak menoleh kemana-mana melainkan hanya Allah, sehingga sholat ini atau khusyuk di dalam sholat itu ibaratnya adalah seperti ruh bagi sholat ya, sedangkan gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan di dalam sholat itu adalah seperti badan. Nah apa jadinya ya mas kalian? Suatu tubuh yang sehat, bagus, cantik, ganteng gitu ya, bahkan pokoknya nggak ada kekurangan, nggak ada cacat, nggak ada penyakit di dalam tubuh, namun ternyata nggak ada ruhnya. Apa jadinya ya mas kalian? Tentu saja ya mati, nggak berfaedah sama sekali ya. Begitu juga sholat yang kita tidak menghadirkan khusyuk, berarti itu adalah sholat yang tidak ada ruh sama sekali. Berarti itu adalah sholat yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban dan tapi tidak mendapatkan faedah apapun dari sholat tersebut oleh seorang hamba. Hamba nggak mendapatkan apa-apa jemaah sekalian. Dan ketika seorang hamba sholat itu kosong dari ruhnya, dari nyawanya sholat, maka apakah dia tidak merasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang selama ini sudah memberikan dia banyak kebaikan? Jemaah sekalian, mau sampai kapan kita tidak khusyuk gitu ya? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Jadi bukankah sudah waktunya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk dan juga merendahkan diri hati mereka untuk berzikir kepada Allah dan juga untuk bisa menerima Al-Quran yang turun ya kepada mereka. Jadi artinya ini sudah datang waktunya, kita sudah diberi nikmat gitu ya. Nah hendaknya kita benar-benar berusaha. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, dan tentang masalah unsur yang kedua ini kita harus berusaha Pak. Berarti suatu saat kalau hati kita ingat, wah saya sedang mikirin yang macam-macam ini, sudah kita tolak lagi, kita menuju kekhusyuan. Saya sedang sholat, saya sedang dipantau, diawasi oleh Allah. Saya sedang baca apa saat itu? Ya berarti saat itu kita sedang baca misalnya dalam sholat Al-Fatihah, ya sudah kita konsentrasi pada bacaan itu. Bacaannya surat apa? Surat Al-Fatihah, ayat apa, isinya apa, kita hayati. Nanti datang lagi tuh was-was pikiran dunia, kita tolak lagi. Ya, kita tolak lagi, tolak dan tolak terus. Sehingga kita saat itu berada di dalam sholat dan jihad. Sholat dan jihad melawan hawa nafsu dan juga was-was agar tidak mencuri sholat kita gitu ya. Agar setan itu tidak mencuri sholat kita. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, unsur yang ada di dalam, yang ketiga, unsur yang ada dalam sholat khusyuk adalah masyhadul mutaba'ati wal iqtida. Ya, unsur yang ada dalam sholat khusyuk adalah
harus ada unsur mutabaah dan juga iqtidah, itu mengikuti dan meneladani tata cara salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang muslim ya di dalam melaksanakan salat hendaknya dia sesuai dengan tata cara salat yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kita tambah-tambah, tidak kita kurangi atau kita rubah, naudzubillah. Ya, tidak kita rubah ya sehingga salat itu mirip dengan apa yang dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi yang menyuruh kita, jamaah sekalian, ya melalui sabdanya pada para sahabat Nabi, diantaranya adalah pada Harith, ya, pada sahabat Nabi yang bernama saya dilupakan namanya Pak ya. Namanya adalah sudah lupa, nggak diingat lagi. Ya, Nabi bersabda, "Wassallu kama ra'aitumuni usolli," dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Dan para sahabat Nabi adalah mereka yang selalu memperhatikan salat Nabi. Sampai gerakan jenggotnya Nabi itu pas lagi membaca bacaan itu juga diperhatikan dan itu diceritakan kepada orang-orang gitu ya. Seperti itu jamaah sekalian. Nah, hendaknya untuk bisa mendapatkan unsur ini Pak, maka kita harus belajar fikihnya sholat. Harus belajar fikihnya sholat agar kita sholatnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita harus belajar syarat-syaratnya sholat, kemudian rukun-rukunnya sholat, kemudian pembatal-pembatalnya sholat, larangan-larangan sholat, sunnah-sunnahnya sholat. Kemudian kita harus juga mempelajari hal-hal yang diperbolehkan dalam sholat. Itu semua unsur-unsur itu hendaknya kita pelajari jamaah sekalian. Pokoknya semua yang membuat sholat kita sempurna kita pelajari. Karena ini adalah ibadah yang utama. Nabi yang bersabda jamaah sekalian, wa'lamu anna khaira a'malikumus sholat. Ketahuilah sesungguhnya perbuatan kalian yang terbaik adalah sholat. Nah, karena perbuatan terbaik maka kita juga usahakan menyempatkan waktu terbaik kita untuk mempelajarinya. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Kemudian yang berikutnya, unsur yang keempat yang harus ada di dalam sholat khusyuk, yaitu masyhadul ihsan. Ya, itu masyhadul ihsan, yaitu unsur ihsan di dalam sholat kita. Maksudnya apa jamaah sekalian? Ya, maksudnya adalah kita di dalam sholat kita menghadirkan hati bahwasannya kita melihat Allah. Ya, kita menghadirkan hati bahwasannya kita melihat Allah. Ya, seakan-akan kita melihat Allah nih, namanya seakan-akan. Jadi menghadirkan hati seakan-akan kita melihat Allah. Dan jemaah sekalian, unsur ini hanya akan muncul ya dari seseorang yang sempurna imannya. Ya, sempurna imannya kepada Allah, kepada nama-namanya, sifat-sifatnya, sehingga seakan-akan dia bisa melihat Allah yang berada di atas langit 7 Pak. Ya, bersemayam atau beristiwa di atas arusnya. Allah berbicara dengan perintah dan larangannya. Allah di atas arus sana itu mengatur seluruh perkara makhluk. Ya, segala perkara turun ya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkara apapun, urusan apapun turun dari sisi Allah. Ya, ada juga yang naik kepada Allah seperti doa dan juga amalan hamba itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat ya bahwasanya Allah itu maha mendengar, maha melihat. Kemudian kita melihat juga bahwasanya Allah itu hidup, Allah berdiri sendiri, Allah maha perkasa, maha penuh dengan hikmah di dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Allah memerintah melarang, Allah membenci, Allah mencintai, Allah ridho, Allah murka jamaah sekalian. Allah melaksanakan apa saja yang dia kehendaki dan dia hukumi, ya, menghukumi apa saja yang dia kehendaki. Dan lain-lain, tidak ada sesuatu yang samar bagi Allah sedikit pun dari makhluknya, sedikit pun dari ucapannya, sedikit pun dari isi hati hambanya. Semuanya diketahui oleh Allah. Bahkan khianatnya mata Allah juga mengetahui. Nah, sifat-sifat Allah yang seperti itu kita lihat ya mas, sekarang seakan-akan kita melihat Allah yang demikian itu. Namun kalau kita sebagai hamba sulit untuk merasa seakan-akan kita melihat Allah, maka kita usahakan kita mendapatkan ihsan yang berikutnya, yang di bawahnya, yaitu kalau memang tidak bisa, maka hendaknya kita merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Kita menghadirkan hati bahwasanya Allah melihat kita. Ya sudah, kalau kita tidak bisa
merasa seakan-akan melihat Allah, ya sudah kita hadirkan hati bahwasannya kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat perbuatan kita, gerakan kita salat itu dilihat, Pak. Sesuai dengan tata cara salat Nabi apa tidak gitu ya. Allah melihat ucapan kita, Pak. Kita cuma gerak-gerak tapi sebenarnya yang dibaca bukan Al-Fatihah, itu Allah tahu, Pak. Ya. Allah termasuk melihat batin kita. Batin kita dinilai bacaannya memuji Allah, tapi hatinya mikirin dunia. Itu Allah juga tahu. Nah, ketika seorang hamba jamaah sekalian menghadirkan unsur ihsan di dalam sholatnya, maka dia nggak berani, Pak, mengosongkan hatinya untuk selain Allah. Tidak. Seandainya dia tahu, sadar. Sebab terkadang orang sholat lagi nggak khusyuk gitu. Oh, dia sadar, kembali lagi dia pada kekhusyuan. Malu dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau Allah Subhanahu wa taala mengetahui ternyata hatinya sedang pergi dari Allah, walaupun lisannya itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena hendaknya kalau memang utama itu adalah jamaah sekalian, kalau itu matching gitu ya, pas antara hati dengan lisan, atau lisan dan hati. Itu ialah yang benar. Nah, seperti itu jamaah sekalian, hendaknya kita hadirkan itu. Ya, seperti itu ya. Kita hadirkan keagungan Allah dan kebesarannya mulai dari awal salat sampai akhir salat. Ingat ya mas sekalian, bahwasannya setiap kali kita menghadirkan hati itu semakin memperbesar, meningkatkan derajat kita, Pak. Berbeda dengan orang yang sholat namun ternyata nggak khusyuk. Beda, Pak. Sama-sama mulainya bareng, selesainya pun juga sama. Itu siapa sangka antara dia dengan orang yang khusyuk bisa jadi antara bumi dan langit bisa. Sama, Pak, pekerjaannya. Lamanya juga sama, lelahnya juga sama gitu ya. Tapi bisa jadi perbedaan antara keduanya adalah antara bumi dan langit. Yang demikian ini harus kita raih, Pak. Ya, usaha. Dan pelajaran untuk khusyuk sekali lagi adalah pelajaran seumur hidup. Jadi tidak hanya sesaat saja, tapi yang ngomong ini, maksudnya saya gitu, itu juga harus terus belajar, Pak. Karena kita ini keimanannya gak seperti Nabi. Yang Nabi serta orang yang keimanannya di bawah Nabi itu mereka sudah tidak ada was-was lagi, Pak. Udah gak ada syahwat dunia lagi. Sehingga ketika mereka sholat itu mereka benar-benar langsung fokus 100% ke Allah. Oh, biasa, Pak. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam ketika sholat fokus 100%, walaupun kadang disambil dengan menggendong cucunya, Pak. Terkadang beliau sambil merasakan beliau sedang lagi sujud, itu ditindihi sama cucunya Hasan atau Husain. Ya, beliau lagi sujud dinaikin di sini. Kemudian terkadang khusyuknya beliau, fokusnya beliau 100%, itu juga tetap tidak mengabaikan apa saja yang akan lewat di depannya. Sebab pernah ada hewan yang akan lewat di depan Nabi pas lagi beliau lagi sholat. Hewan anak kambing itu, anak kambing akan lewat. Nah, ternyata Nabi mepet ke depan. Jadi perut Nabi, tubuh Nabi itu ditempelin ya tembok kiblat, sehingga anak kambing yang asalnya ingin lewat di depan Nabi malah melewati belakang. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Jadi intinya pokoknya kita usahanya seumur hidup untuk bisa khusyuk. Berikutnya jamaah sekalian, unsur yang harus ada di dalam sholat khusyuk kita yaitu masyhadul minnah. Ya, unsur berupa perasaan akan anugerah Allah. Jadi unsur anugerah maksudnya adalah kita menghadirkan ya hati jamaah sekalian akan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Sekiranya dia bisa memberikan kita kesempatan untuk berdiri di hadapannya. Jadi bisa khusyuk ya, bisa berdiri di hadapannya secara lahiriah dan juga batin kita berdiri di hadapan Allah jemaah sekalian. Ya, dalam rangka untuk bisa melayani Allah, mendekatkan diri pada Allah, itu adalah nikmat, anugerah jemaah sekalian. Itu harus kita hadirkan, Pak. Jadi kalau kita mau sholat itu kita hadir, wah Allah, ini benar-benar kalau Allah tidak beri nikmat kita, tidak beri anugerah pada kita mungkin sholatnya di rumah, Pak. Sholatnya di rumah dengan cara apapun, Pak. Kita dibuat terlambat, kita dibuat tidak bangun, ya. Kita dibuat nggak dengar azan sehingga dilupakan oleh Allah, bisa itu.
Nah, sehingga ketika seorang hamba bisa sholat, maka hadirkan ya mas sekalian, yang bisa membuat kita hadir saat itu sholat adalah Allah. Itu berarti unsur berupa perasaan dalam hati menganggap sholat sebagai anugerah kita. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat Nabi itu pernah membacakan suatu syairan Pak ya, syairan lagu, bukan lagu Pak ya, syairan gitu aja, karena nggak ada alat musiknya Pak ya. Syairan saat mereka itu menggali parit, ya menggali parit untuk perang Khandaq gitu ya, parit atau Khandaq gitu ya. Saat mereka menggali parit di hadapan Nabi, mereka melantunkan syair, wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, seandainya tidak ada Allah, maka kami tidak mendapatkan petunjuk, kami tidak bersedekah, dan juga kami tidak sholat. Jadi kita bisa melakukan semua itu adalah karena Allah, jemaah sekalian, bukanlah karena kekuatan kita, bukan karena bukan karena kekuatan, kemampuan kita, kemauan kita, ilmu kita, bukan Pak. Tapi itu adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli surga saja ngaku Pak, ketika mereka sudah masuk surga, mereka mengakui, ya alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menunjukkanku pada surga ini, dan kami tidak akan mungkin dapat petunjuk seandainya Allah tidak memberi petunjuk pada kami. Jadi demikian jemaah sekalian, intinya ya, salat ya itu adalah anugerah yang Allah masih berikan kepada kita semua, maka kita harus hargai dan kita jangan sia-siakan, karena bisa jadi itu adalah salat terakhir bagi kita. Demikian jemaah sekalian ya. Kemudian yang berikutnya adalah masyhadut taqsir. Jadi unsur yang terakhir, yaitu unsur yang keenam yang ada pada salat khusyuk adalah masyhadut taqsir, yaitu unsur kekurangan. Unsur kekurangan artinya apa jemaah sekalian? Seorang hamba, maksudnya ya, seorang hamba walaupun ia sudah melaksanakan sholat sekuat tenaganya dengan sebaik-baiknya. Jadi walaupun seorang hamba sudah melaksanakan sholat semaksimal mungkin, sebaik-baiknya, ya sekuat tenaganya, ya mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bisa melaksanakan sholat dengan cara yang terbaik, maka perlu diketahui dia itu masih kurang. Dia itu masih kurang jemaah sekalian. Ini harus penting, harus kita hadirkan Pak. Ya. Jadi dia masih kurang. Hak Allah di dalam sholat kita masih di atas itu Pak. Jadi jangankan itu, kita jadi seorang itu jadi nabi gitu. Dia siapa sih sholat yang di atas nabi? Nggak ada Pak. Nggak ada orang yang sholatnya hebatnya itu seperti nabi, keutamaannya seperti nabi, nggak ada. Itu saja harus memiliki perasaan hak Allah masih di atas itu Pak. Jadi hak Allah itu masih lebih besar dibandingkan yang saat itu kita lakukan. Jadi kalau kita sudah melaksanakan sholat, jangan pernah merasa bahwasannya saya sudah melaksanakan hak Allah yang sempurna. Enggak. Kalau dikatakan melaksanakan hak Allah, iya. Tapi hak Allah yang sesungguhnya jawabannya adalah tidak Pak. Hak Allah masih di atas itu. Jadi ibadah kita itu ya apa jemaah sekalian, nggak ada apa-apanya dibandingkan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau sudah mengetahui jemaah sekalian diri seorang hamba sudah melaksanakan sebaik-baiknya tapi ternyata masih dianggap kurang oleh Allah, maka perlu diketahui bahwa selayaknya bagi dia untuk terus memperbaiki ibadahnya, untuk terus ya mentaati Allah, ya menghamba kepada Allah, kemudian mendekatkan diri pada Allah sebaik-baiknya. Harus istiqomah Pak ya, karena keagungan dan juga kemuliaan Allah itu menghendaki kita melaksanakan peribadatan, penghambaan yang memang layak bagi Allah. Nah seperti itu jemaah sekalian. Nah apabila para pelayan raja dan juga budak-budaknya memperlakukan raja dengan cara melayaninya dengan penuh pengagungan, dengan penuh penghormatan, menghargai dan juga memuliakan jemaah sekalian, maka
Allah Subhanahu wa taala adalah yang disebut Malikul Muluk, rajanya para raja gitu ya. Dan juga Rabbul Alamin itu lebih berhak untuk diperlakukan demikian. Jadi lebih berhak untuk diperlakukan demikian, lebih bahkan berlipat-lipat harus lebih dari itu semua. Dan apabila jamaah sekalian, seorang hamba merasa ngaku di dalam dirinya ya, bahwasanya dirinya belum bisa melaksanakan hak Allah di dalam penghambaan dia, atau mendekati haknya Allah, enggak, maka dia akan mengetahui kekurangan dia, kelemahan dia. Ya, kalau sudah demikian jemaah sekalian, ya, tidak ada yang dia lakukan melainkan istighfar. Dia memohon ampun selalu kepada Allah. Ya, selalu menyatakan uzurnya, kekurangannya dia, kelalaian dia, tidak melaksanakan hak Allah yang memang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah benar-benar mengampuninya. Itulah hakikat penghambaan yang harus ada di dalam diri kita saat sholat jemaah sekalian. Jadi demikian ya, intinya jemaah sekalian, seorang hamba harus benar-benar mengetahui tentang hakikat dirinya. Orang kalau sudah ngaji ya, khusus ngaji tauhid Pak ya, dan juga ngaji yang berkenaan dengan masalah akidah, dia akan tahu diri jemaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Innallaha law 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum." Sesungguhnya seandainya Allah Subhanahu wa taala menyiksa, mengazab penghuni langit-langitnya dan juga buminya, semua malaikat disiksa. Semua penghuni bumi mulai dari awal sampai akhir disiksa semua. Semuanya habis Pak. Maka Allah menyiksa mereka dalam keadaan dia tidak menzalimi mereka. Allah nggak zalim sama sekali. Alasannya apa Pak? Itu Allah lakukan pada makhluknya sendiri. Jadi Allah menyiksa pada makhluknya sendiri. Allah menyiksa di dalam kekuasaannya sendiri, nggak ada istilah zalim. Ya, seperti itu. Seperti ada seseorang yang memiliki rumah sendiri. Rumah itu contohnya dia memiliki rumah di perumahan gitu ya. Bentuk aslinya dari developer adalah demikian. Setelah dia beli rumah itu, dia rubah semuanya dengan bentuk yang anti mainstream. Ya, aneh gitu ya. Maka apakah kita bisa mengatakan kepada orang tersebut, nih orang zalim sama rumahnya sendiri? Bisa nggak Pak mengatakan demikian? Enggak, karena itu adalah milik sendiri, kekuasaannya sendiri, tanahnya sendiri. Ya, maka tidak ada istilah zalim demikian. Apalagi ini adalah Allah Subhanahu wa taala, lebih mulia gambarannya dibandingkan itu. Kemudian Nabi bersabda juga, walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairon lahum min a'malihim. Dan seandainya Allah sebaliknya justru merahmati semua hambanya, maka rahmat Allah itu lebih baik daripada amalan mereka. Amalan kita nggak ada apa-apanya jamaah sekalian. Ya, amalan kita itu nggak ada apa-apanya. Ya, amalan kita itu masih kalah jauh dengan rahmat yang Allah berikan pada kita semua. Itulah jamaah sekalian, ada 6 unsur yang harus ada di dalam sholat khusyuk. Ya, masih ingat unsur yang pertama apa? Yang pertama adalah unsur ikhlas. Kita kalau mau khusyuk harus ada ikhlas di dalam hati kita. Yang kedua unsur apa Pak? Unsur jujur dan juga nasihat. Yang maksud nasihat itu adalah mengendaki kebaikan untuk diri sendiri gitu ya. Yang ketiga unsur apa Pak? Unsur apa? Unsur jihad. Jihad fisabilillah. Unsur jihad. Unsur yang ketiga itu unsur ittiba', mutaba'ah. Ya, unsur bukan jihad. Jadi unsur apa? Unsur mutaba'ah atau iqtida, yaitu unsur mengikuti dan meneladani tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah unsur ihsan. Yang keempat adalah unsur ihsan. Maksudnya dalam salat kita harus ada perasaan kita melihat Allah atau kita dilihat oleh Allah. Yang paling tinggi adalah kita merasa melihat Allah, seakan-akan melihat Allah. Seakan-akan Pak ya. Namanya seakan-akan ya, kita tidak melihat Allah langsung. Karena manusia tidak akan bisa melihat Rabb-nya melainkan kalau dia sudah wafat, ya. Tidak seperti yang diklaim oleh sebagian orang, saya melihat Allah. Nauzubillah, nggak bisa melihat Allah.
Sebab Anda belum mati gitu ya. Gitu. Anda belum mati gitu. Kalau sudah wafat ya boleh Anda menganggap bahwa Anda melihat Allah. Kemudian unsur yang kelima adalah unsur minnah, yaitu unsur menghadirkan hati bahwasannya kita bisa melaksanakan ketaatan termasuk sholat adalah karena anugerah Allah. Ya seperti itu Pak. Kemudian yang terakhir adalah unsur merasa masih kurang. Jadi unsur berupa menghadirkan hati bahwasannya semua yang kita lakukan masih kurang. Seperti itu jemaah sekalian. Baik. Barangkali ada yang mau ditanyakan di antara Bapak sekalian. Kalau tidak ada kita lanjutkan nih tentang masalah kekhusyuan yang lain, yaitu aqsamun nasi fil khusyu' fis shalah. Yaitu macam-macam manusia. Macam-macam manusia di dalam kekhusyuan saat sholat. Jadi ternyata orang di dalam sholat, khusyuk dalam sholat itu ternyata nggak satu tingkatan. Jadi berbeda-beda gitu ya, bertingkat-tingkat. Karena apa? Seperti itu pula juga tingkatan keimanan seseorang. Ya, tingkatan keimanan seseorang itu bertingkat-tingkat. Sebab iman di dalam Islam, ya menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu adalah bertingkat-tingkat. Islam itu tidak satu tingkatan saja. Yang apabila hilang, maka saat itu semuanya iman hilang. Tidak demikian. Jadi ketika salah satu unsur iman hilang, maka masih ada sisanya. Jadi tidak langsung hilang seperti itu ya. Jamaah sekalian, seseorang sekali lagi di dalam kekhusyuan berbeda-beda sesuai dengan tingkat ia menghadirkan hati dia di dalam sholat. Ya, sesuai juga dengan kadar kelalaian dia, lupanya dia, dan juga menghadapnya dia terhadap sholatnya. Ya, di dalam sholatnya itu. Jadi dilihat dari dia ingat dan tidak ingatnya, lalai dan tidak lalainya. Dilihat dari unsur dia menghadapkan atau menghadapkan hatinya, atau dia malah berpaling hatinya. Semuanya itu adalah sampai 5 Pak, sampai 5 tingkatan. Nah kita masuk di mana nih Pak dari 5 tingkatan itu? Gitu ya. Baik, kita akan bacakan yang pertama, al-qismul awal, macam yang pertama. Sekali lagi orang itu tingkatan-tingkatannya sholat itu. Yang pertama adalah martabatul zalimi li nafsihil mufarrid. Yang pertama adalah tingkatan orang yang menzalimi dirinya sendiri serta melalaikan. Ada orang yang sholat tapi dia menzalimi dirinya sendiri Pak. Dia termasuk orang yang melalaikan. Wa huwa alladzin taqassa min wudu'iha wa mawaqitiha wa hududiha wa arkaniha. Siapa sih mereka? Orang sholat tapi menzalimi dirinya sendiri Pak. Yaitu orang yang tidak memperhatikan wudunya sholat, waktunya sholat, batasan-batasannya sholat, dan rukun-rukunnya sholat. Orang ini adalah orang yang kalau sholat, pokoknya saya melakukan sholat, ya, pokoknya sholat. Dia nggak memperhatikan waktunya apakah, pokoknya saya melakukan sholat, walaupun itu sudah di luar waktu, berarti dia tidak memperhatikan waktu Pak. Ya, kemudian dia juga tidak memperhatikan wudu. Yang penting saya kena air. Loh, air yang kena mana gitu ya? Kan anggota wudu itu bagian wudu itu ada anggota-anggota wudu itu rata atau tidak terkena air. Jadi tidak memperhatikan itu. Ya, tidak memperhatikan wudunya, kurang dalam wudunya. Contohnya kena tangannya kena air tapi tidak sampai siku. Loh, berarti itu sholatnya tidak sah tuh Pak. Dia termasuk orang sholat tapi dia termasuk orang yang menzalimi dirinya sendiri. Zalimul li nafsi gitu ya. Kemudian tidak memperhatikan batasan-batasannya sholat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sholat yang kita lakukan itu ada batasan-batasannya. Termasuk batasan waktu ada awal dan akhir. Termasuk batasannya itu adalah sholat itu dimulai dari takbir sampai salam, nggak boleh diganti. Atau setelah salam dia masih meneruskan sholatnya, ini nggak boleh Pak. Ya gitu ya. Jadi ada batasannya. Terus batasannya yang lain apa? Batasannya yang lain dia harus membaca bacaan. Pokoknya punya batasan Pak. Kemudian tumakninah itu ada batasan ya, ada batasannya. Jadi contohnya dia tidak boleh lebih cepat dibandingkan tumakninah yang paling minimal. Contohnya minimal tumakninah itu 3 detik, dia tidak boleh 2 detik atau 2,5 detik. Contohnya itu ada batasan Pak.
Begitu juga ada rukun-rukunnya. Kita sudah mempelajari ada belasan rukun-rukun sholat. Nah ini kalau tidak diperhatikan jamaah sekalian, hanya sekedar sholat saja, ini bisa masuk dalam golongan yang pertama. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, martabat orang atau orang yang berada pada tingkatan yang pertama ini adalah masuk golongan mu'aqab, yaitu tersiksa dia. Masih mu'aqab, tersiksa. Dia sholat tapi masih disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya masih diancam dengan siksaan. Ya, orang seperti ini masuk dalam firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Jadi makan nerakalah bagi orang-orang yang sholat. Tapi nggak cukup sampai situ, Pak. Kalau diartikan makan nerakalah bagi orang sholat, lihat orang sholat aja masih diancam neraka nih. Dibaca dulu sampai selesai gitu ya. Jadi jangan seperti kaum liberal yang ngasal bacaannya. Jadi berdalih dengan Al-Quran itu betul, namun dia putus-putus, ya. Dia tidak lengkap di dalam mengartikan. Memang cirinya kaum liberal begitu. Ya, dia ngambil sepotong, habis itu tidak meneruskan. Padahal ayat berikutnya adalah tafsiran bagi ayat sebelumnya. Siapa yang dimaksud orang yang sholat tapi masih dapat neraka? Alladzina hum 'an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, lalai dari waktunya, lalai dari syarat-syarat sholatnya, enggak diperhatikan itu. Ya, seperti itu ya mas sekalian. Orang seperti ini sekali lagi adalah orang yang tidak benar. Usahakan kita sebagai hamba Allah jangan sampai masuk golongan yang pertama, Pak. Ya, seperti itu. Nah, untuk bisa mencapai golongan, untuk bisa terhindar dari golongan pertama, kita harus belajar nih, Pak. Fikihnya taharah dan fikihnya taharah, di situ ada fikih wudu, menghindari najis, kemudian fikihnya mandi janabat, mandi haid, kemudian fikihnya tayamum, harus belajar, Pak. Kemudian fikihnya sholat, harus belajar, Mas sekalian, dan sabar. Ya, alhamdulillah kita sudah membahasnya Pak ya, dalam waktu yang lama, setahun lebih nggak? Setahun lebih ya, sebulan sekali. Sebulan 2 kali pernah itu ya. Ya itu juga, ya harus sabar ya mas kalian. Ya, jadi namanya ilmu harus diupdate. Ya, kita jangan nggak boleh kudet dalam urusan agama gitu ya. Itu yang pertama Pak. Mudah-mudahan kita tidak akan masuk golongan yang mu'aqab ini. Ngeri Pak ya. Udah capek-capek sholat namun ternyata masih ya kena siksa juga. Ya capek lagi di sana. Di dunia udah capek, di akhirat juga capek. Ya seperti itu. Yang kedua, al-qismu tsani. Ini golongan yang kedua, tingkatan yang kedua dari orang yang sholat ini lebih baik. Gimana sih itu dia? Yaitu orang yang bisa menjaga waktunya sholat. Batasan-batasannya. Rukun-rukunnya yang lahir. Wow, rukunnya dijaga Pak. Wudunya dijaga. Karena orang ini adalah orang yang pernah belajar fikihnya taharah dan sholat, lalu dia bisa mengamalkannya. Ya, wudunya benar sesuai dengan wudunya Nabi, sah berarti. Sholatnya benar sesuai dengan tata cara sholat Nabi. Dia ngerti syaratnya sholat, rukunnya sholat, pembatalnya sholat. Dia ngerti Pak. Ya, bahkan mungkin sunnahnya dia lakukan. Tapi ada tapinya Pak. Tapi dia telah menyia-nyiakan berperang dengan hawa nafsunya. Dia telah menyia-nyiakan memerangi hawa nafsunya di dalam was-was. Ada was-was pikiran-pikiran selain sholat yang ada dalam hatinya itu dia tidak usir, dia tidak perangi Pak. Sehingga ya jamaah sekalian, setan membawa pergi hatinya ke mana saja yang diinginkan oleh setan. Sehingga dia pergi bersama dengan was-was dan pemikiran-pemikiran selain sholat. Ya, intinya orang seperti ini, tata cara sholatnya, sifat taharahnya seperti Nabi. Sah Pak sholatnya. Namun nggak ada khusyuk sama sekali. Orang ini adalah orang yang kalau lagi sholat asik dengan pikiran dunianya Pak. Dia kelihatan sholat itu, kelihatan sholat. Namun ternyata dia sholatnya nggak kepikiran. Dia pikirannya kemana-mana Pak. Pikirannya itu lagi sedang di kantor. Pikirannya lagi mikirin kerjaan di kantor. Pikirannya sedang mikirin pekerjaan di kampusnya, di sekolahnya, di dapurnya oleh ibu-ibu gitu ya. Terus mana lagi Bang gitu. Terus di pasarnya bagi pedagang, di warungnya, di toko online-nya, semuanya pikiran dunia Pak. Kalau yang mau nikah, mikirnya adalah dia sudah sampai nikah. Wow, gitu Pak.
padahal belum nikah. Atau dia dikit-dikit lagi mau ngelamar, pikirnya udah perempuan itu sudah menjadi milik dia. Wah gitu. Pikirannya macam-macam dan semua adalah bermain syahwat dunia. Gitu ya. Syahwat dunia semua itu jamaah sekalian. Dan ternyata dia asik seperti itu. Asik Pak ya. Bagaimana hasil dari yang didapat oleh orang yang tingkatan ini Pak? Kata Al-Imam Ibnul Qayyim adalah dia muhasab. Muhasab, sholatnya diperhitungkan. Ya diperhitungkan lah, sah sholatnya diperhitungkan. Orang seperti ini ya sholatnya sudah sah dan diperhitungkan Pak. Walaupun banyak kekurangan tapi diperhitungkan. Makanya disebut muhasab, orang yang sholatnya diperhitungkan. Yang ketiga jamaah sekalian, ya tingkatan yang ketiga ini yang lebih baik. Usahakan kita jangan yang tadi, yang kedua juga Pak. Yang pertama na'udzubillah, yang kedua juga na'udzubillah, jangan Pak. Apalagi sudah belajar fikih kekhusyuan di dalam sholat ya. Yang ketiga jamaah sekalian, orang yang bisa menjaga batasan-batasannya sholat. Seperti tadi yang kedua, mirip, bisa menjaga batasan-batasannya sholat, rukun-rukunnya sholat, wudhunya sholat. Dan dia mau memerangi hawa nafsunya ya, yang membawa dia pada was-was dan pikiran-pikiran dunia. Dia mau memerangi Pak. Dia disibukkan di dalam sholat itu dengan memerangi musuhnya agar musuhnya itu tidak mencuri sholat dia, sehingga dia itu berada pada sholat dan jihad. Sholat dan jihad. Jadi hatinya dibawa pergi oleh musuhnya Pak. Dibawa pergi kemana-mana. Pas lagi dirinya di masjid Baitur Rahim, namun hatinya diancol. Nah saat hati diancol Pak, wah ancol ini sholat ini, balikin lagi hatinya, ambil, bawa pergi lagi ke mana gitu, diambil lagi Pak hatinya. Saya lagi sedang sholat, saya diperhatikan sama, saya malu sama Allah dalam keadaan begini. Nah dia perhatiin saat itu dia sedang baca apa, sedang ruku bacanya, sudah dihayati doa ruku itu, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Robku yang Maha Agung. Sambil dia menghayati bahwasanya saya sedang merendahkan diri pada Allah, saya rendah Allah yang agung. Nah begitu Pak. Sehingga sholat itu tidak hanya sekedar gerakannya, begitu terus diambil lagi hatinya, pergi, ambil lagi ya. Dibawa pergi lagi, bawa lagi, balikin lagi, begitu seterusnya sampai akhir sholat seperti itu Pak. Ya sampai akhir sholat seperti itu. Orang seperti ini adalah orang yang khusyuk tapi tidak 100%. Lumayan nih. Tapi dia berusaha Pak. Dia berusaha ya. Nah tingkatan yang ketiga ini kata Al-Imam Ibnul Qayyim adalah mukaffar anhu, yang sudah bisa dihapus dosa-dosanya. Orang yang dihapus dosa-dosanya. Jadi sholatnya tidak hanya sekedar diperhitungkan saja, tidak. Nggak hanya sekedar sah saja, tapi sholatnya sudah mencapai tingkatan yang berikutnya Pak. Ya, itu sholatnya sudah besar pahalanya Pak. Jadi tingkatannya sudah besar dan dia mencapai derajat mukaffar anhu, yaitu dihapus dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini Pak, minimal Pak. Minimal ini Pak. Orang ini khususnya nggak 100% tapi ada Pak khususnya. Orang ini paling tidak gini Pak. Dia mulai dari awal sampai menjelang akhir lalai. Menjelang akhir contohnya pas lagi tasyahud baru ingat, ya Allah ini saya lagi sholat. Udah tasyahud aja sudah diperhatikan tasyahud bacaannya, dia hadirkan Allah melihat dia, malunya dia, sampai akhir bacaan tasyahud dan salam dia menghayati bacaannya. Wah lumayan. Oh ini masuk dalam 3 Pak. Gitu. Dia tidak menyia-nyiakan Pak. Jadi kalau disia-siakan itu berarti menyia-nyiakan pahala banyak ya. Lipatan pahala itu bisa berlipat-lipat kalau kita menghadirkan Pak. Menghadirkan hati di dalam sholat. Tingkatan yang keempat. Nah, tingkatan yang keempat itu gimana Pak? Yaitu berarti di atas yang ketiga berarti. Orang yang kalau dia melaksanakan sholat, dia bisa menyempurnakan hak-haknya sholat. Hak-hak sholat contohnya apa Pak? Ya itu tadi tata caranya sholat, itu haknya sholat. Kemudian tumakninahnya itu haknya sholat. Rukun-rukunnya sholat, batasan-batasannya semuanya diperhatikan. Dan hatinya ya mas sekalian sudah dia habiskan. Hatinya sudah dia kerahkan untuk memperhatikan
ya batasan-batasan dan hak-haknya sholat, agar dia tidak menyanyiakan sedikit pun dari semua itu, nggak tersia-sia sedikit pun rukunnya, nggak tersia-sia sedikit pun batasan-batasannya, dan lain-lain Pak ya, hak-hak rukun-rukun sholat, hak-haknya sholat. Bahkan cita-cita dia, seluruh cita-cita dia dalam sholat itu tertuju untuk bisa melaksanakan sholat, menegakkan sholat sebagaimana semestinya, menyempurnakannya, ya, kemudian memperbaikinya, dan hatinya sudah habis, ya, sudah dia kerahkan untuk melaksanakan sholat, menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ini intinya, kalau yang pertama ada khusyuknya Pak, ada khusyuknya tapi lalainya masih ada. Orang seperti ini lalainya yang keempat, lalainya itu sudah sedikit. Ada, masih tetap ada, tapi lalainya itu masih jumlahnya sedikit maksud saya. Jadi tidak banyak seperti yang ketiga. Nah, orang yang tingkatan keempat ini, kata Imam Ibnul Qayyim, itu predikannya adalah musab. Musab artinya berpahala, dikasih pahala Pak. Jadi tidak hanya sekedar diperhitungkan sholatnya, nggak sekedar dia dihapus dosanya, tapi dia termasuk musab, yaitu diberikan pahala atau ganjaran. Dan yang terakhir, nah ini sholatnya Nabi Pak ya. Gitu ya. Sholatnya Nabi. Jamaah sekalian, yang kelima adalah orang yang apabila ia melaksanakan sholat, ya maka ia berdiri menghadap sholat tersebut. Ya, berdiri dalam sholat seperti biasa. Ketika dia sholat, maka dia berdiri tegak menuju sholat, menghadap sholat. Akan tetapi dia adalah orang yang sudah mengambil hatinya. Jadi hatinya itu sudah diambil, seakan-akan Pak ya gambaran, sudah diambil dan juga sudah dia letakkan di hadapan Allah. Dia melihat dengan mata hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan mata hati dia seakan-akan sudah melihat Allah, sudah memandang Allah. Hatinya sudah dipenuhi, semakin dalam pikirannya. Ya, demikian. Dan kalau dia sudah seakan-akan bisa melihat Allah dan memandangnya, maka sudah diangkat tuh Pak ya, terangkat hijab antara dia dengan Rabb-nya. Nah, orang seperti ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, antara orang ini dengan selainnya itu bisa antara langit dan bumi Pak. Masya Allah. Jadi lebih luas pahalanya, lebih besar pahalanya daripada antara langit dan bumi. Orang seperti ini adalah orang yang sudah disibukkan dengan Rabb-nya. Ya Allah, cintanya itu adalah kepada Allah saja, kepada Allah. Jadi dan orang inilah orang yang seperti Nabi, yang sholatnya itu bisa menyenangkan hatinya dia. Dan orang yang kelima ini Pak mendapatkan predikat muqarrab min rabbihi, yaitu didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya sekedar sholatnya diperhitungkan, dihapus dosanya, kemudian diberi pahala, tapi dia didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di pertemuan akan datang kita akan jelaskan tentang kekhusyuan yang lain. Ya. Orang bisa khusyuk itu perlu ada contoh Pak. Seandainya contohnya itu adalah dari Nabi sholatnya khusyuk gimana, nanti kita akan jelaskan. Ini akan membuat kita bersemangat Pak. Ternyata ada role model kita, teladan kita, yaitu Nabi SAW serta para sahabatnya juga khusyuk, sehingga hati kita termotivasi untuk bisa mengamalkan seperti mereka semua. Baik, barangkali diantara jamaah sekalian ada yang mau bertanya, baik yang di masjid atau yang di online, monggo silakan. Berkenan dengan ini atau yang lain. Monggo Pak, silakan. Tadi disampaikan orang yang khusyuk, yang tadinya khusyuk hilang, Ustaz. Itu hitungan pahalanya gimana Ustaz? Apakah dia Khusyuk hilang? Ya, artinya dia kadang-kadang dalam satu rangkaian sholat itu awalnya dia khusyuk, di tengah-tengah dia hilang, terus kemudian diambil lagi khusyuk lagi. Itu apakah hitungan pahalanya apa juga berubah? Iya berubah Pak. Pokoknya orang yang kalau di dalam sholatnya itu ada khusyuk walaupun itu hanya sedikit, berarti dia ada tambahan Pak. Ada tambahan pahala. Nah semakin ditambah lagi khusyuknya, contohnya dia khusyuknya pas Al-Fatihah saja, ya berarti ya dapatnya pahala khusyuk pas Al-Fatihah saja. Pahalanya hanya seperti itu saja.
Dia akan bisa mendapatkan lipatan lagi kalau khusyuknya itu ditambah ketika bacaan surat, ketika rukunya, ketika i'tidalnya, ketika ini. Nah kalau setelah 1 rakaat sempurna dia khusyuk, habis itu nggak khusyuk, ya sudah dapatnya berarti sepersekiannya sholat, sepersekian sempurna sholat. Nah itu udah lumayan, bagus itu. Jamaah sekalian, kalau di zaman sekarang orang khusyuk sempurna 1 rakaat saja, wah itu udah top markotop kayaknya. Udah bagus itu. Ya memang sulit tapi harus diusahakan. Ya sulit tapi harus diusahakan. Pelajaran seumur hidup bagi kita semua jamaah sekalian. Tapi kalau orang sudah biasa itu nanti akan jadi khusyuk itu akan menjadi cita-cita dia. Saya sholat harus khusyuk ini. Ah lupa, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting ada. Dibandingkan orang yang nggak ada, yang penting bagi dia adalah melaksanakan sholat. Oh orang yang sudah bisa khusyuk pak, pernah khusyuk, oh nggak begitu dia. Cita-cita dia lebih tinggi dari itu. Nggak hanya sekedar yang penting saya melaksanakan sholat, yang penting sholat tepat waktu, berjamaah di masjid, nggak hanya itu pak. Tapi hati itu benar-benar itu diperhatikan. Jadi demikian. Jadi ada pun tingkatannya tentunya di atas orang yang hanya sekedar sholat, ya seperti itu pak. Adapun berapa tingkatannya hanya Allah yang tahu. Yang jelas semakin banyak dia khusyuk di dalam sholat berarti semakin berlipat ganda pahalanya, semakin besar pahalanya. Ya, karena kata Ibnu Abbas, laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha. Kamu tidak mendapatkan apa-apa dari sholatmu melainkan apa yang kamu ingat di dalam sholatnya. Jadi ingatnya cuma 1/4 ya, berarti 1/4 saja. Allahu a'lam bishawab. Silakan Pak Harna. Balikin lagi, usuk lagi sampai selesai rakaat itu. Tapi saya pengen menjaga itu dengan menambah dalam gerakannya. Sama ketika ruku saya tambahin doa sehingga melanggar waktu berapa yang tadi waktu di video. Melanggar apa Pak? Jadi kan tadi Ustaz bilang ketika ruku 3 detik ya. Ya ini itu yang itu contohnya. Saya berusaha nambahin dengan doa Pas ruku ya, yang baik. Dan setiap gerakan saya tambahin doa, apakah boleh sehingga saya bisa agak khusyuk. Baik, pertanyaan bagus Pak ya. Kalau kita jamaah sekalian, karena kita nanti akan jelaskan tentang sebab-sebab kita bisa kekhusyuan. Kita bisa meraih kekhusyuan itu. Di antara sebab bisa khusyuk adalah kita mengulang-ulang terus bacaan yang kita baca. Kemudian kalau tadi ditanya bagaimana hukumnya kalau saya supaya bisa khusyuk saya tambahin doanya. Misalnya maksimal tumakninah itu 3 detik ya saya tambah sehingga mungkin jadi 10 detik. Boleh apa tidak? Jawabannya boleh Pak. Nggak masalah. Khususnya bagi doa-doa yang memang disyariatkan dibaca berulang-ulang. Contohnya apa Pak? Seperti doa ruku, itu pun tidak semua doa ruku. Doa ruku hanya sebagian saja yang bisa kita baca dalam jumlah yang banyak gitu ya. Seperti doa yang berbunyi subhana rabbiyal azim, itu dibaca berkali-kali Pak. Karena doa ruku banyak, namun yang ada dalilnya yang bisa dibaca bolak-balik adalah subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Boleh Pak. Kemudian namun tadi syaratnya ya hanya dalam sholat sunnah, antum sholat sendirian. Kalau sholat wajib nggak boleh karena harus mengikuti imam, kecuali kalau imamnya juga ikut panjang. Kemudian di dalam i'tidal ada nggak doa yang bisa kita panjangin? Ada, tapi tidak semua Pak. Ya di antara yang bisa kita panjangin adalah Sami Allahu liman hamidah. Kita bukan bacanya Rabbana walakal hamd, tapi bacanya li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd. Artinya sama Pak. Li rabbi bagi Tuhanku alhamdu segala puji. Sama seperti Rabbana walakal hamd, wahai Rabb kami hanya bagimu segala puji. Kan sama Pak mananya. Tapi dengan sigot kalimat yang berbeda. Li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd. Itu pernah Nabi baca itu dalam jumlah yang lama Pak.
Karena berdiri beliau itu seperti membaca Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah, rukuknya mirip dengan berdirinya, i'tidalnya mirip dengan rukuknya. Lu kan panjang, Pak. Nah, berarti saat itu beliau membaca li rabbil hamda li rabbil hamda. Pas lagi sujud bisa kita menambah doa-doa. Nah, untuk sujud, untuk rukuk tadi, Pak, ya, saya sarankan tidak ditambah dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kalau antum ingin menambah, ya tambahlah zikir yang tadi disunnahkan, itu boleh dibaca berkali-kali. Tapi kalau antum ingin menambah doa-doa, nanti ketika sujud saja. Ya, ketika sujud bisa antum tambah subhana rabbiyal a'la. Itu dibaca bolak-balik dalam jumlah ratusan juga nggak apa-apa. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kadang untuk bisa menyentuh hati itu sehingga hati itu bisa benar-benar khusyuk, Pak. Benar-benar bisa menghayati ketinggian Allah. Saat itu saya yang rendah gitu ya. Saya yang rendah. Itu harus diulang-ulang jamaah sekalian. Karena kenapa demikian? Hati kita memang sudah terlanjur keras dengan pikiran-pikiran dunia. Makanya harus dilunakkan dengan kita mengucapkannya bolak-balik. Makanya gak heran Nabi dan juga sebagian salaf gitu ya, itu kalau membaca satu ayat itu berkali-kali. Ada satu ayat yang beliau ulang berkali-kali, mereka ulang berkali-kali. Ya karena untuk bisa lebih mengkhusukkan sholat kita. Nah, untuk doa saat sujud itu kita bisa baca, tasbihnya kita banyakin, atau tasbihnya kita baca mungkin 3 kali tapi doanya dibanyakin, itu juga boleh. Tapi sekali lagi semua itu kita boleh lamain, ya lamakan sesuai dengan kehendak kita kalau kita sholat sendirian. Tapi kalau sudah jadi imam ya tidak boleh. Bahkan ada sunnahnya membaca doa ketika sujud. Kok imam sudah naik, ya sudah naik, kita nggak sempat baca nggak apa-apa, karena memang justru lebih utama ketika kita ngikuti imam pahalanya gitu ya. Kecuali imam lama nih lumayan. Kalau imam lama kita bisa gunakan untuk doa, Pak. Tapi jarang sekarang yang lama gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Silakan. Mau silakan, Pak. Pak siapa namanya tuh? Oh, Pak Doni. Pak Doni juga. Silakan Pak Doni. Ketika kita sholat kemudian merasa kurang khusyuk gitu, apakah perlu kita mengulangi dan apakah boleh mengulangi? Baik. Kalau kita sholat nggak khusyuk jamaah sekalian, jawabannya sholat kita sudah sah. Kalau kita sudah merasa wudunya benar, waktunya benar, sudah masuk waktu maksud saya, dan kita sudah menetapi rukun-rukun sholat, tapi kita merasa sholat nggak khusyuk, apakah kita boleh ngulangi? Jawabannya nggak boleh, Pak. Nggak ada syariat untuk ngulangi. Ya berarti nanti untuk pelajaran sholat berikutnya, ya bisa pertama disempurnakan. Itu kan kalau sholat yang kurang. Nah, sholat yang kurang tidak ada khusyuk itu bisa kita sempurnakan dengan sholat sunnah ba'diyahnya. Dan nanti tekad bulat untuk sholat berikutnya, kalau Allah berikan kita umur panjang, sholat wajib berikutnya kita harus siap-siap. Makanya saat imam meluruskan barisan, kita bisa menata hati, Pak. Nata hati pertama, sholat apa yang akan kita lakukan nih, macamnya sholat harus nih, karena kewajiban. Yang kedua, kepada siapa saya akan menghadap. Ya, kepada Allah yang sudah banyak ngasih saya kebaikan. Ngasih anak kepada kita siapa? Allah. Ngasih istri kita baik sama kita, yang memilihkan kita istri, kemudian memudahkan kita dapat rezeki gitu ya, memudahkan kita, memberikan ilham pada orang untuk bersikap baik sama kita, ngasih kerjaan ke kita. Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi ilham kepada HRD menerima kita di suatu perusahaan, Allah juga. Lah kalau sudah seperti itu semua, sudah waktunya kita khusyuk. Nah, ini saya menghadap Allah, sudah banyak memberikan kita kebaikan. Dan barangkali ini adalah salat terakhir saya. Nah, kalau sudah begitu jamaah sekalian, itu nggak main-main, itu salatnya akan benar. Hilang pikirannya, ambil lagi. Dibawa lagi pergi setan, diambil lagi, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, silakan Pak Arnold. Mau nggak Pak? Ya, apakah ada semacam trik atau semacam cara untuk membuat khusyuk? Mungkin di agama lain ada atau enggak ya?
berani menahan hati, atau kedua kalinya ketika mau sholat itu selain menghadirkan Allah dan juga menghadirkan bahwa di sekeliling kita ada setan. Boleh kan begitu? Antum menghadirkan di sekeliling antum juga ada setan. Buat apa, Pak? Karena saya ingat pasti dia akan menggoda saya setiap gerakan makan. Oh, ya nggak perlu antum hadirkan pikiran begitu. Bahwasannya antum memikirkan, nggak mikirin gitu. Contohnya mikirin selain setan, mikirin makan, mikirin pekerjaan kantor, itu juga ada setan, Pak. Itu setan yang gitu. Jadi nggak perlu antum menyibukkan tambahin itu. Lebih baik pikiran itu benar-benar dituju kepada atau ditujukan kepada bacaan sholat ini sebenarnya maknanya apa. Ini yang harus PR kita bersama. Coba Qul Huwallah udah tahu belum maknanya? Nah, gitu. Pendalamannya apa? Pernah baca tafsir Qul Huwallah belum? Kalau belum itu, Pak. Nanti pas lagi sholat saya baca Qul Huwallah, saya akan baca pelan-pelan. Qul Huwallahu Ahad. Orang yang sholat pengen khusyuk nggak buru-buru bacaannya. Qul Huwallahu Ahad Allahu Samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, nggak bisa, Pak. Nggak bisa begitu, Pak. Ditambah lagi bacaan sholat itu bahasa Arab. Nah, begitu, Pak. Jadi intinya adalah lebih baik hati kita maksimalkan untuk bisa memperhatikan saya sedang baca sholat. Artinya apa ini? Loh, begitu, Pak. Itu yang benar. Karena antum sekali lagi mikirin selain sholat itu udah setan, gitu saja. Karena setan yang berkata uzkur kaza lima lam yazkur. Lima lam yazkur. Jadi ingatlah kamu ini, ingatlah itu yang jadi ingat, Pak. Oh, belum sholat, sebelum sholat nggak ingat kok, sekarang jadi ingat. Itu setan itu. Ya, jadi nggak usah mikirin bahwasannya bikirin setan. Antum ngapain mikir? Emangnya antum juga pernah lihat setan, Pak? Nggak perlu ya. Baik, demikian. Tadi badannya apa? Lebih baik mana atau lebih afdal mana dalam waktu sempit kita berdoa di dalam sujud atau setelah sholat ya, Ustaz? Baik. Karena kan kita sholat sunnah ini udah mau dekat subuh gitu ya. Waktu tinggal setengah jam. Oh, baik. Jadi lebih bagus mana? Kita sholat di dalam sholat atau di luar sholat? Dilihat kondisinya. Kalau memang waktu tahajud kita masih lama ya doa di dalam sholat itu lebih baik. Karena menggabungkan dua hal yang mengabulkan doa, dua hal yang mustajab. Pertama adalah waktu, yang kedua kondisi. Kondisi kita saat sujud, aqrabu ma yakunul 'abd. Kondisi kita sedang paling dekat dengan Allah. Kondisi apa? Kemudian waktu yang terkabulkan adalah kita sedang sepertiga malam yang terakhir. Ya Allah, itu dikabulkan. Nah, kita doa apa saja yang kita mampu. Nah, seandainya kita nggak hafal ya sudah, kita pakai doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, antum niatkan hasanah itu rezeki, ya, rezeki yang berlimpah, rumah tangga yang rukun damai, kemudian tetangga yang baik. Hasanah tuh antum bisa niatkan semua hasanah di dunia dia pokoknya. Ya, kesehatan, ditunjukkan pada ketaatan, apalagi Pak, anak yang solih dan solihah, istri yang solih, pasangan hidup yang solih dan solihah. Nah, itu tadi, Pak, ketentraman jiwa, tidak stres, itu masuk hasanah. Makanya antum bisa baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, seperti itu. Namun kalau kita merasa bahwasanya waktunya itu sudah sempit, dikit lagi mau waktu subuh, ya orang-orang udah pada pujian terdengar kalau di Indonesia gitu ya. Ya lebih baik segera diakhiri ya, sholat tahajudnya. Kalau belum witirnya satu saja. Karena Nabi bersabda, fa idza khasyitas subha fa'autir biwahidatin tutiru ma qad shallait. Kalau kamu khawatir datang waktu subuh yang berarti menandakan waktu witir atau sholat malam habis, ya sudah, maka kamu witirlah dengan satu rakaat yang dapat mengganjilkan jumlah sholat malam kamu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan ya? Misalkan kalau itu hadis atau apa kita sholat berjamaah yang sampingnya itu kan tidak sama derajatnya ini. Samping. Maksudnya kita sholat berjamaah sama. Iya. Kirinya itu berbeda pahalanya. Pernah dengar itu hadis atau apa ya? Jadi misalkan kita sholat berjamaah bersama. Iya, bersama. Terus makmum itu tidak sama pahalanya.
bisa saja yang sebelah kanan lebih tinggi derajat dia kepalanya, ini lebih tinggi kepalanya. Ya, saya belum tahu, saya dilupakan ya, apakah itu hadis atau apa. Yang jelas orang yang sholat bersama-sama, bahkan sebelahan antara orang yang jamaah satu dengan yang sebelahnya, mulainya sama, bacaan sholatnya sama, kemudian berakhirnya juga sama, kemudian keluar masjidnya mungkin juga sama. Namun siapa sangka di sisi Allah sholatnya itu berbeda-beda. Ya, ada yang bahkan diterima dan ada yang nggak diterima, atau dua-duanya sama diterima, tapi keutamaan yang satu dengan yang satunya itu sangat berbeda jauh, Pak. Bisa antara langit dan bumi atau mungkin di bawahnya gitu ya. Nah, itu apakah itu hadis atau bagaimana? Saya wallahu alam bishawab, saya kurang tahu. Yang jelas itu memang adalah suatu hal yang memang dinyatakan oleh para ulama, ya, yang dinyatakan oleh para ulama. Nah, adapun redaksi hadisnya saya belum tahu, saya dilupakan demikian. Wallahu a'lam. Ya, syukran. Semoga Allah menjaga kita semua, amin. Sebagai ibu rumah tangga kami juga ingin sholat khusyuk, namun kadang terburu-buru karena pekerjaan rumah dan anak-anaknya juga harus diurus. Gimana solusinya? Ya urus dulu, nah gitu. Selesaikan dulu pekerjaan rumah, ya, atau setelah itu baru sholat. Jadi segala hal yang bisa mengganggu hati kita, Pak. Termasuk kalau kita belum makan, makan dulu. Kalau kita belum minum, minum dulu. Kalau kita lagi buang hajat, pengen buang hajat, sudah, supaya hati kita benar-benar bisa tidak ada pikiran selain sholat. Ya, seperti itu keadaannya. Dan hendaknya diatur waktunya. Sekali lagi hendaknya diatur. Kita sebagai orang beriman adalah orang yang harus tertib dan disiplin. Wah, setengah jam lagi waktu sholat zuhur awal. Nah, usahakan ibu-ibu walaupun tidak di masjid, tidak sholat berjamaah di masjid, ya memang utamanya di rumah, ya caranya harus diperhitungkan. Saya belum melakukan ini, ya sudah, sekarang apa yang harus dilakukan gitu, supaya nanti pas azan saya sudah selesai, atau paling tidak saya selesaikan mana dulu nih, yang belum saya selesaikan 3, dan kan dikit lagi azan, ya sudah, 1 dulu pekerjaan, 1 dulu pekerjaan. Habis 1 pekerjaan ya sudah laksanakan sholat. Itu ada hak Allah sudah memanggil kita, Pak. Nah, kalau dipikir kalau sudah dalam sholat kok memang ada pekerjaan, ya kita nggak usah mikirin. Karena apa? Pekerjaan dunia adalah sesuatu yang tidak ada habisnya dipikirin terus. Sampai kapan kita mikirin dunia terus dalam keadaan mengorbankan akhirat kita, Pak. Nah, demikian. Itu nggak cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga sama, Pak ya. Emang bapak nggak ada masalah yang sama-sama. Mungkin habis sholat tapi ada pekerjaan kantor belum selesai. Apakah kita pikirin? Sebaiknya jangan. Sampai kapan kita mikirin begitu terus dunia dapatnya, dunia dan sisinya juga enggak gitu ya. Dapat banyak juga enggak, sedikit aja kok, biasa aja. Tapi sudah, kita alihkan itu semua. Dan insya Allah dengan izin Allah ya, ya semua juga nanti akan selesai sendiri kok. Kan pengalaman kita juga pernah selesai. Ya gitu ya. Dan Bapak Ibu sekalian, seandainya kita sudah tahu demikian ini dan kita tahu salat khusyuk itu adalah salat yang tidak terburu-buru, ya, maka perlu diketahui bahwasannya salat khusyuk itu tidak sampai kok 10 menit. Sedangkan pekerjaan dunia yang begitu banyak, kita capek kerjain itu bisa berjam-jam, itu saja bisa kok. Ya gitu ya, tanpa memikirkan yang lain. Nah, ini sekarang ada hak kita untuk salat. Kenapa kita seperti itu jamaah sekalian? Karena kita belum terbiasa untuk berjihad melawan pikiran-pikiran dunia atau waswas itu. Dan kalau memang belum terbiasa, memang jadinya seperti terus kepikiran terus. Padahal nanti juga dikerjain kok. Ya gitu ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali kalau memang hal itu memang segera harus dilakukan. Kalau enggak nanti akan bahaya. Anak lapar. Kalau lapar itu nanti bisa sakit, masuk angin. Ya sudah, lakukan itu dulu. Walaupun mungkin dari waktu azan, waktu awal sholat itu mungkin sedikit ya, sedikit berlalu dari awal sholat, nggak masalah. Yang penting nanti pas lagi sholat tenang. Ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Intinya jemaah sekalian, apa saja kalau memang bisa. Yang pertama kita sebagai orang Islam harus tahu waktu. Kalau memang sudah waktunya sholat, dikit lagi mau sholat nih, dikit lagi. Nah sekarang saya harus apa nih? Nah harus dilakukan dulu nih, direncanakan dari awal gitu ya. Seandainya belum selesai ya sudah, selesaikan dulu. Kalau memang bisa selesai dalam waktu dekat dan tidak sampai lalai dari awal sholat, sudah lakukan.
Kalau belum selesai juga, wah masih lama selesai, sedangkan sholat sudah datang. Alihkan dulu, karena kita hidup di dunia buat sholat. Adapun pekerjaan dunia lainnya, masak, nyuci, itu walaupun sebenarnya bisa juga jadi ibadah, tapi itu hakikatnya hanya dunia dan dunia. Allah tidak menciptakan kita buat untuk menghabiskan waktu kita buat kerja doang, buat masak saja, buat ngurus anak saja. Tidak demikian. Ada waktu hak untuk Allah. Dan sayangnya Allah lagi pada kita, ternyata hak Allah nggak menuntut lama kok. Ya enggak Pak? Hanya 10 menit kalau kita salat khusyuk itu dengan zikirnya. Nah, jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama kita semua bisa. Lagi, silakan. Satu lagi Pak. Rumah saya nempel dengan musola Pak. Iya Pak. Di rumah ada istri dan anak 2 perempuan. Kemudian agak jauh dari musola ada masjid. Kalau saya sholat di musola paling berdua. Musola itu kecil. Kalau saya sholat di rumah pasti berjemaah berempat. Kalau saya sholat di masjid agak jauh, agak ramai. Pilih mana Pak? Mana yang lebih utama? Aduh. Masing-masing ada keutamaan Pak ya. Ya. Sholat di rumah. Kalau sholat laki-laki di rumah jangan Pak. Jadi pilihan, kan tadi antum ngasih 3 pilihan. Sholat di rumah jamaahnya 4 orang, di musola dekat rumah 2 orang, di masjid jauh tapi banyak. Jadi pilihannya kalau nggak musola dekat rumah, masjid yang jauh. Kita diperintahkan oleh Nabi yusallir rajulu fil masjidil ladzi yalih. Hendaknya seseorang sholat di masjid yang di dekat rumahnya. Di dekat rumahnya Pak. Satu ya. Nah ini memang lebih utama dibandingkan yang jauh. Namun kok sedikit yang di dekat rumah tapi sedikit ya, sedangkan di masjid yang jauh agak banyak. Nah yang banyak itu juga semakin banyak jamaah semakin utama juga. Mana yang kita pilih tergantung kebutuhan antum. Kalau antum lebih khusyuk ya, ini kebutuhan karena masing-masing orang beda-beda Pak. Wah kalau saya rame itu kayaknya nggak khusyuk saya, walaupun pas lagi sholat tenang Pak, tapi banyak orang kayaknya nggak ini. Ya sudah, kebutuhan antum di mana? Antum senang di musola yang cuma sedikit orangnya, ya silakan di situ Pak. Ya, apalagi itu di rumah, dekat rumah ya. Tapi kalau antum lebih bagus yang di sana justru malah semangat, ya sudah antum pergilah ke sana. Cuman dilihat lagi kondisi antum, telat nggak antum ke sana? Gitu. Sedangkan di musola dekat rumah agak lama belum telat gitu ya. Ala kulli hal intinya sama-sama tidak telat, lihat kebutuhan antum. Toh sholat di masjid yang agak jauh ya, namun banyak jamaahnya itu juga utama. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu." Salatnya seorang laki-laki dengan laki-laki yang lain, berarti berjamaah Pak ya, minimal 2. Itu lebih baik daripada salat dia sendirian. Wa salatuhu ma'ar rajulaini ahab azka min salatihi ma'ar rajul. Salat dia bersama 2 orang, berarti bertiga Pak ya. Itu lebih baik daripada sholat dia bersama dengan seorang makmum saja. Wa ma katsura fahu ahabu ilallah. Semakin banyak jamaahnya maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum ingin mendapatkan cinta lebih dari Allah, bisa sholat di masjid yang lebih banyak. Tapi semua itu jamaah sekalian tergantung kebutuhan. Antum lebih khusyuk di mana? Karena khusyuk itu adalah ruhnya sholat. Kalau antum bisa dapatkan ruhnya sholat di dekat rumah atau di ini, silakan lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya jawab. Cukup itu saja Pak ya? Ada lagi Pak? Mau nanya lagi? Oh iya baik. Oh iya silakan. Luar tema nih, pertanyaan titipan. Ada yang nanya, bisa ketika kita sedang bermajelis, hati kita taat gitu. Cuma ketika kita di luar, kita sering lalai itu. Itu dalil atau apa sih? Baik. Kalau kita di majelis ilmu, hati kita, wah bagus tuh. Pas dijelasin tentang neraka, seakan-akan kita divisualisasikan neraka dan surga. Wah, jadi hati kita keimanannya sedang bertambah, hati kita khusyuk. Pas lagi pulang ketemu anak dan istri, waduh lupa lagi tuh. Tadi di kajian apa? Di kajian bisa meneteskan air mata, ini ketawa terbahak-bahak gitu. Nah, itu pernah juga dilaporkan oleh seorang sahabat Nabi, ya. Seorang sahabat Nabi pernah seperti itu, ya. Bahwasannya yang demikian itu Nabi anggap adalah saatan-saatan, sesuatu yang wajar, ya, sesuatu yang wajar. Jadi intinya sesuatu yang wajar nggak masalah. Nabi berkata saatan-saatan, sesaat ingat akhirat, sesaat ingat dunia.
Sebab kalau setiap saat kita, jamaah sekalian, jadi kondisi kita saat di rumah, saat di kantor, seperti halnya kondisi kita berada di majelis ilmu, terus begitu terus, jadi keimanannya tuh tetap nggak nurut, maka kita akan disalamin sama malaikat. Malaikat akan berjabatan tangan kepada kita saat kita ada di rumah, lagi di tempat tidur, di pasar, di jalan. Malaikat itu akan berjabatan tangan dengan kita, saking memuliakan kita, Pak. Orang gimana sih kalau pengen jabatan sama artis itu salaman? Begitu sama, Pak. Yang pengen jabatan dengan kita adalah malaikat, kalau bisa. Tapi kita nggak bisa. Kita ditakdirkan sebagai hamba Allah yang memang kadang ingat dunia, kadang ingat akhirat, dan itu adalah manusiawi. Nabi mengakuinya dan itu tidak dosa. Yang penting ya lalainya kita dari zikir itu bukan berarti ingat terhadap maksiat. Jadi habis majelis ilmu kita melihat yang maksiat, kan lupa itu. Nah, ini berarti maksiat. Tapi kalau sekedar kita lupa saja dari surga dan neraka karena kita bercanda dengan anak dan istri, ini adalah perkara yang memang justru bagus, Pak. Bagus. Karena sesuatu hal yang melalaikan dari zikir pada Allah itu nggak bagus kecuali kalau kita bercanda, bermain-main dengan anak dan istri kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada kekurangannya, kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan tambahan faedah dan manfaat bagi kita semua, dan bisa memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengkhusukkan hati kita dan bisa belajar untuk khusyuk sehingga kita benar-benar bisa selalu sholat lebih khusyuk dibandingkan sebelumnya. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.